Tak disangka terungkap borok FIFA pada timnas Indonesia. Apakah Indonesia hanya dimanfaatkan saja? Bikin merinding di tengah konflik Timur Tengah yang memanas. Pemain Palestina bersikeras dukung timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan sempat tertikung Udinese, Jay Itzels tetap menjadi buruan utama klub mapan Liga Italia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Ya, PSSI sebaiknya tidak perlu terlalu memfasilitasi FIFA karena memang tidak banyak membantu timnas. Contoh saja, waktu playoff menjelang Olimpiade lalu, kita diharuskan bertanding di Prancis, FIFA diam saja. Saat ini untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, FIFA juga diam ketika AFC memberikan karpet merah untuk kelolosan Qatar dan Arab Saudi dengan menjadikannya tuan rumah. Padahal harusnya di tempat netral atau setidaknya home and away. Ini jelas merugikan timnas Indonesia. Memang dalam kasus horor tragedi Kanjuruhan Indonesia tak diberikan sanksi. Namun semua juga curiga. Apakah itu gratis? Oh, tentu saja tidak. Dan semua juga bertanya, apakah tidak ada upeti buat Presiden FIFA Gianni Infantino itu? Hampir tidak mungkin. Andai tidak ada upeti, Indonesia pasti diberikan sanksi. Padahal korban tewas tragedi Kanjuruhan sampai 135 orang. Coba ditelusuri, keluar berapa yang harus dikeluarkan Indonesia untuk lolos dari sanksi? Tapi apa yang didapatkan timnas dari Infantino? Kosong. Saat ini Jakarta ditetapkan sebagai pusat kegiatan regional FIFA untuk Asia Tenggara dan Asia Timur. Tapi itu tak ada gunanya. PSSI malah mengatakan ini pencapaian sejarah. Ya, Gianni Infantino menandatangani Host Country Agreement atau HCA dalam rangka pendirian FIFA Hub di kantor FIFA Jakarta. Tekad ini dilakukan di FIFA Executive Football Summit 2025 yang berlangsung di Miami, Amerika Serikat pada Selasa 17 Juni kemarin. Nah, PSSI tidak perlu bangga atas teken ini. Infantino hanya memanfaatkan Indonesia yang punya jutaan penggemar sepak bola. Tapi dia tidak pernah membela timnas Indonesia. Ya, kesepakatan ini melengkapi HCA yang sebelumnya ditandatangani pada November 2023. Setelah HCA di Miami tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akan meresmikan perjanjian ini secara hukum lewat pengesahan formal 3 pihak. Nah, PSSI melihat peningkatan status FIFA Hub di Jakarta akan membuat peran FIFA jauh lebih besar dari sekedar mendukung sepak bola Indonesia, melainkan Asia secara keseluruhan. Lalu apa dukungan FIFA untuk sepak bola Indonesia? Indonesia juga tidak perlulah anugerah FIFA Forward Gold Award. Kita butuh bantuan FIFA untuk timnas, bukan award. Netralkan saja putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan itu baru membantu timnas. Infantino menerima banyak, hanya mengembalikan dalam bentuk penghargaan saja. Justru itu sangat tidak perlu. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pemain timnas Palestina secara terang-terangan memberikan doa bagi timnas Indonesia agar lolos Piala Dunia 2026. Doa dan dukungan dari pemain timnas Palestina untuk timnas Indonesia berlangsung di tengah mencekamnya situasi konflik Timur Tengah. Timnas Indonesia belum lama ini telah mengakhiri pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pasca melawan Jepang. Ya, perjuangan timnas Indonesia dapat sokongan dan harapan doa dari salah satu pemain timnas Palestina. Dia adalah Michel Termanini. Doa dari Termanini terekam setelah bek Palestina itu berkomentar di unggahan Instagram Si Asia Goal. Tim babak keempat kualifikasi Piala Dunia FIFA 2025.
Tulis si Asia Gold dalam Instagram resminya yang dikutip pada Kamis 19 Juni 2025. Dalam unggahan itu, Beckham Putra selaku pemain timnas Indonesia dikepung oleh tim Timur Tengah. Garuda baru bergabung solo rank di server Timur Tengah sendirian. Lanjut laporan akun tersebut. Nah, tak disangka, Michel Termanini selaku bek andalan timnas Palestina hanya bisa berharap timnas Indonesia dengan mudah untuk masuk Piala Dunia 2026. Semoga sukses untuk Indonesia dari timnas Palestina, komentar Michel Termanini. Ya, Termanini melontarkan dukungan kepada Indonesia setelah timnas Palestina gagal melaju di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Michel Termanini CS harus menutup harapan main di Piala Dunia 2026 akibat dibobol Oman pada laga terakhir grup B pada babak ketiga. Selain itu, dukungan tersebut juga berlangsung di tengah mencekamnya konflik Timur Tengah sejak Israel menyerang Iran hingga per Kamis 19 Juni 2025. Tensi konflik kedua negara ini semakin mencekam dengan saling serang balik. Dan dilansir dari Antara, berdasarkan informasi dari kantor berita Mesir MENA, 20 menteri luar negeri negara Liga Arab dan Muslim khawatir atas konflik tersebut. Di antara 20 menteri luar negeri tersebut ada Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Irak yang menyerukan kebebasan progres nuklir Iran. Atas hal inilah Arab Saudi dan Qatar bisa batal menjadi tuan rumah di babak keempat. Ya, meski demikian masih belum ada pernyataan resmi dari AFC dan FIFA soal desas-desus pembatalan Arab Saudi dan Qatar pegang status tuan rumah ronde keempat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di informasi selanjutnya, pemain belakang timnas Indonesia Jay Itzes masih saja menjadi pewarna dalam hingar-bingar jendela transfer Liga Italia. Setelah beberapa waktu lalu dikabarkan tengah menjalin kontak serius dengan tim-tim sekelas Inter Milan dan digosipkan juga akan merapat ke AC Milan, babak baru dari teka-teki masa depan pemain Venezia tersebut kini dimulai. Ya, pekan kemarin pemain belakang berusia 24 tahun tersebut dikabarkan akan segera merapat ke salah satu klub mapan Liga Italia Serie A yang bernama Udinese. Bahkan menyadur laman suara.com pada 17 Juni, pemain yang karib disebut dengan nama panggilan Bang J tersebut siap untuk merapat ke kota Udin dengan harga yang sangat fantastis, yakni mencapai 469 miliar rupiah atau setara dengan 25 juta euro. Ya, sebuah harga yang tentunya berkali-kali lipat dari harga Bang J yang mana saat ini di laman transfer market dihargai dengan mahar senilai 130,36 miliar rupiah bagi tim-tim yang berniat untuk memboyongnya. Tapi sayangnya perburuan Udinese terhadap kapten timnas Indonesia tersebut tidak bertahan lama dan tak berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya, dalam informasi terbaru laman suara.com, Bang J dikabarkan kena tikung oleh Udinese di mana klub Liga Italia Serie A tersebut kini dikabarkan lebih memilih bek Spezia yang bernama Nicolo Bertola untuk menggantikan Jaka Bijol yang memilih Hengkang. Ya, alasannya cukup masuk akal. Ya, ini karena Nicolo Bertola saat ini berstatus sebagai bebas transfer sehingga bisa didapatkan oleh Udinese tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun, alih-alih menembus Jay Itzes dengan harga mencapai jutaan euro. Nah, meski demikian, kendornya minat Udinese kepada Jay Itzes tak lantas membuat pemain yang kerap berpenampilan klimis tersebut sepi peminat. Pasca kabar bakal mundurnya Udinese dalam upaya mereka mendatangkan Jay Itzes di musim mendatang, salah satu klub mapan di Liga Italia Serie A yakni Fiorentina dikabarkan juga mulai mendekati sang pemain. Dalam keterangan laman transfer market disebutkan jika klub asal kota Bunga tersebut mulai getol mendekati Itzes dan hingga saat ini punya peluang sebesar 68% untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Ya, sebuah persentase yang cukup tinggi mengingat beberapa waktu lalu ketika didekati oleh Inter Milan,
persentase bergabungnya sang pemain dengan klub biru hitam Liga Italia tersebut baru berada di angka 50% saja. Lantas, apakah Fiorentina sanggup menebus mahar dari Jay Itzes yang kini melesat di atas angka ratusan miliar rupiah? Ya, tentu saja bisa. Bagi Fiorentina, tentunya harga Jay Itzes yang berada di angka 130 miliar rupiah ini bukanlah hal yang mustahil untuk ditebus. Pasalnya, Fiorentina sendiri ketika ini bercokol para pemain yang punya harga pasaran cukup tinggi, termasuk di posisi bek tengah yang menjadi spesialisasi dari seorang Jay Itzes.